Bayangkan sejenak Anda sedang menatap rekening bank, menunggu gaji yang biasanya masuk pada hari pertama setiap bulan, namun hari itu tidak ada apa-apa. Tidak ada notifikasi transfer, tidak ada slip gaji, bahkan tidak ada email dari atasan yang menjelaskan penundaan. Tiba-tiba, 3 bulan ke depan terasa seperti kabut tebal yang menutupi jalan Anda. Pertanyaan yang muncul begitu cepat, berapa lama keuangan saya masih bisa bertahan tanpa pemasukan tetap? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa penasaran, melainkan titik tolak bagi siapa saja yang mengandalkan gaji bulanan untuk menutupi kebutuhan hidup, baik karyawan kantoran maupun freelancer yang mengandalkan proyek. Di video kali ini, kita akan menelusuri secara mendalam bagaimana cara menghitung daya tahan keuangan Anda, apa saja yang harus diprioritaskan, langkah apa yang harus diambil segera, serta strategi jangka pendek untuk menambah pemasukan. Semua itu akan dibahas dengan bahasa yang mudah dipahami, contoh nyata, dan tip praktis yang dapat Anda terapkan hari ini. Saat ini, banyak orang Indonesia masih menganggap bahwa gaji yang masuk tiap bulan adalah satu-satunya sumber uang yang dapat diandalkan. Kebiasaan menunggu gaji untuk membayar semua tagihan, menabung, bahkan menghabiskan sebagian untuk hiburan, membuat mereka berada dalam posisi rawan ketika aliran pendapatan terhenti. Secara statistik, lebih dari separuh pekerja di Indonesia belum memiliki dana darurat yang cukup untuk menutupi 3 bulan pengeluaran. Hal ini menjadi akar masalah utama, kurangnya perencanaan keuangan yang mengantisipasi risiko kehilangan pendapatan. Tanpa dana darurat, setiap gangguan kecil, seperti cuti tanpa dibayar, penundaan proyek, atau bahkan pemutusan kontrak, dapat berujung pada krisis likuiditas yang mengganggu kestabilan hidup. Akar penyebab lain yang sering terlewatkan adalah kebiasaan menganggap semua pengeluaran sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah. Banyak yang tidak menyadari bahwa di antara total pengeluaran bulanan, terdapat komponen yang bisa dipangkas atau dioptimalkan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Misalnya, langganan layanan streaming yang jarang digunakan, makan di luar yang dapat diganti dengan masak di rumah, atau bahkan biaya transportasi yang dapat diminimalisir dengan carpool atau sepeda. Tanpa pemisahan yang jelas antara pengeluaran esensial dan non-esensial, seseorang akan sulit menemukan ruang bernapas ketika dana menipis. Kerangka solusi yang akan kita gunakan terdiri dari 4 pilar utama. Pertama, menghitung total arus keluar uang dan memisahkan antara kebutuhan pokok dan pengeluaran yang dapat ditunda. Kedua, menilai seberapa besar dana darurat yang sudah Anda miliki dan mengukurnya dengan standar bulan pengeluaran. Standar umum yang dipakai oleh para perencana keuangan adalah memiliki dana darurat setara 3-6 bulan pengeluaran. Namun dalam situasi kehilangan gaji 3 bulan, kita akan menyesuaikannya menjadi minimal 3 bulan. Ketiga, melakukan penyesuaian arus kas secara cepat, memotong pengeluaran, menegosiasi tagihan, dan mencari cara menunda pembayaran yang tidak mendesak. Keempat, menambah pemasukan lewat pekerjaan sampingan atau gig yang dapat dijalankan dalam waktu singkat, sambil tetap menjaga kesehatan mental agar tidak terjebak dalam stres berlebih yang justru menurunkan produktivitas. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menuliskan semua pengeluaran yang biasanya keluar setiap bulan. Tuliskan secara detail, mulai dari sewa atau cicilan rumah, listrik, air, internet, transportasi, makanan, hingga biaya langganan aplikasi atau hiburan. Setelah semua tercatat, beri label pada masing-masing pengeluaran apakah itu termasuk kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal, listrik, air, makanan, transportasi ke tempat kerja, atau termasuk pengeluaran yang sifatnya tambahan, seperti makan di luar, belanja fashion, atau layanan streaming. Dengan cara ini, Anda akan melihat gambaran jelas berapa total uang yang harus keluar setiap bulan, serta berapa persen dari total itu yang dapat dihemat dengan menunda atau mengurangi pengeluaran non-esensial. Misalnya, seorang karyawan dengan pengeluaran total 12 juta per bulan, mungkin menemukan bahwa 8 juta adalah kebutuhan pokok, sementara 4 juta sisanya merupakan pengeluaran yang dapat dipangkas. Pemisahan ini menjadi landasan bagi semua keputusan selanjutnya. Setelah total pengeluaran bulanan dan komposisinya sudah jelas, langkah selanjutnya adalah menilai dana darurat yang Anda miliki. Ambil saldo tabungan, deposito, atau aset likuid lain yang dapat dicairkan tanpa penalti. Bagi total dana darurat dengan total kebutuhan pokok bulanan untuk mendapatkan angka berapa bulan Anda dapat bertahan tanpa pemasukan tambahan. Jika hasilnya kurang dari 3 bulan, berarti Anda berada di zona risiko tinggi. Misalnya, jika Anda memiliki tabungan 10 juta dan kebutuhan pokok bulanan sebesar 8 juta, maka dana darurat Anda hanya cukup untuk sekitar 1,5 bulan. Disinilah pentingnya menyesuaikan prioritas, Anda harus mencari cara mengurangi kebutuhan pokok atau meningkatkan dana darurat secepat mungkin. Pada tahap ini, penting juga untuk tidak mengandalkan pinjaman berbunga tinggi atau kartu kredit sebagai dana darurat, karena beban bunga akan menambah tekanan keuangan di masa depan.
Setelah mengetahui berapa lama dana Anda dapat menahan, waktunya beralih ke penyesuaian arus kas yang bersifat segera. Mulailah dengan memotong semua pengeluaran yang tidak esensial. Hapus atau nonaktifkan langganan layanan streaming, batasi penggunaan aplikasi transportasi online, dan ubah kebiasaan makan di luar menjadi masak di rumah. Selanjutnya, lihat tagihan rutin yang dapat dinegosiasikan. Hubungi provider listrik atau internet untuk menanyakan paket tarif yang lebih murah, atau tanyakan kemungkinan penangguhan pembayaran selama 3 bulan tanpa denda. Untuk sewa atau cicilan rumah, bicarakan dengan pemilik atau ban mengenai opsi restrukturisasi atau penangguhan sementara. Jika Anda memiliki asuransi atau layanan kesehatan berlangganan, cek apakah ada paket yang lebih ekonomis atau manfaat yang dapat dikurangi sementara. Semua langkah ini tidak hanya menurunkan pengeluaran, tetapi juga memberi ruang bernapas bagi dana darurat yang ada. Selain memotong pengeluaran, Anda juga dapat menunda pembayaran yang tidak bersifat mendesak. Misalnya, pembayaran kartu kredit yang belum jatuh tempo, atau cicilan barang elektronik yang masih memiliki sisa tenor panjang. Pastikan untuk mencatat semua penundaan ini dalam catatan keuangan, sehingga Anda tidak melupakan kewajiban yang harus diselesaikan setelah situasi membaik. Penundaan ini harus dilakukan dengan bijak. Jangan sampai menumpuk utang yang kemudian menimbulkan beban bunga yang lebih besar. Jika memungkinkan, alokasikan sebagian kecil dana darurat untuk membayar tagihan yang paling mendesak, seperti listrik atau air, agar tidak terjadi pemutusan layanan yang dapat memperparah kondisi. Setelah arus kas berhasil dipangkas, langkah berikutnya adalah mencari pemasukan tambahan yang dapat dihasilkan dalam waktu singkat. Bagi banyak orang, pekerjaan sampingan atau gig economy menjadi solusi praktis. Anda dapat memanfaatkan keahlian yang sudah dimiliki, misalnya menjadi penulis lepas, desainer grafis, atau tutor online. Platform freelance lokal menyediakan proyek jangka pendek yang dapat diselesaikan dalam hitungan hari atau minggu, memberikan aliran uang masuk yang relatif cepat. Jika Anda memiliki kendaraan pribadi, layanan antar makanan atau kurir dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang fleksibel, terutama pada jam-jam luang. Bagi yang memiliki hobi membuat kerajinan tangan, menjual produk di pasar online atau komunitas lokal juga dapat menambah pemasukan. Penting untuk memilih gig yang tidak mengorbankan kesehatan atau waktu istirahat, karena kelelahan berlebihan dapat menurunkan kualitas kerja utama Anda. Selain gig yang bersifat online, Anda dapat memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk menghasilkan uang. Misalnya, menyewakan kamar kosong di rumah melalui platform penyewaan, atau menyewakan peralatan seperti kamera, alat musik, atau bahkan kendaraan. Jika Anda memiliki lahan kecil, menanam sayuran atau buah-buahan yang dapat dijual di pasar lokal juga menjadi alternatif pendapatan tambahan. Semua opsi ini dapat disesuaikan dengan kondisi pribadi, waktu luang, dan tingkat risiko yang bersedia diambil. Pilihlah satu atau dua opsi yang paling realistis, lalu fokuskan energi pada penyelesaian tugas tersebut agar hasilnya maksimal. Sementara Anda menjalankan langkah-langkah penyesuaian arus kas dan mencari pemasukan tambahan, penting untuk tidak melupakan aspek mental. Ketika pendapatan terhenti, rasa cemas dan stres dapat meningkat, mengganggu kemampuan berpikir jernih. Salah satu cara sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan menetapkan rutinitas harian yang mencakup waktu istirahat dan aktivitas relaksasi. Luangkan 10 menit setiap pagi untuk meditasi atau pernapasan dalam, serta sisipkan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau stretching. Aktivitas ini membantu menurunkan kadar hormon stres, meningkatkan fokus, dan memberi energi tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan sampingan. Selain itu, berbagi perasaan dengan orang terdekat atau bergabung dalam komunitas yang memiliki pengalaman serupa dapat memberikan dukungan emosional yang sangat berharga. Ingat, keputusan keuangan yang baik dimulai dari pikiran yang tenang. Mari kita lihat contoh konkret bagaimana semua langkah ini dapat dijalankan dalam situasi nyata. Bayangkan seorang akuntan bernama Rina, berusia 32 tahun, dengan pengeluaran bulanan total 15 juta. Dari angka tersebut, 9 juta adalah kebutuhan pokok, sewa apartemen, listrik, air, transportasi, dan makanan. Sisanya 6 juta mencakup langganan streaming, belanja fashion, dan makan di luar. Rina memiliki tabungan sebesar 12 juta, yang setara dengan sekitar 1,5 bulan kebutuhan pokok. Ketika gajinya terhenti selama 3 bulan, Rina menyadari bahwa dana daruratnya tidak cukup. Ia mulai dengan menuliskan semua pengeluaran, lalu memutuskan untuk menonaktifkan semua langganan streaming, mengurangi makan di luar menjadi sekali seminggu, dan beralih ke masak di rumah. Dengan langkah ini, ia berhasil menurunkan pengeluaran non-esensial menjadi 2 juta per bulan. Selanjutnya,
Ia menghubungi provider internet dan berhasil menurunkan paket menjadi setengah harga selama 3 bulan. Ia juga menegosiasikan penangguhan pembayaran cicilan motor selama 3 bulan tanpa bunga. Setelah semua penyesuaian, kebutuhan pokok Rina turun menjadi 7,5 juta, dan total pengeluaran bulanan menjadi 9,5 juta. Dengan tabungan 12 juta, ia kini memiliki cukup dana untuk menutupi 1 bulan penuh, dan masih ada sisa untuk menambah pemasukan. Untuk menambah pemasukan, Rina memanfaatkan keahliannya dalam akuntansi dengan menawarkan jasa pembukuan untuk usaha kecil secara freelance. Ia juga menjual barang-barang elektronik lama yang tidak terpakai melalui marketplace lokal, serta menjadi driver ojek online pada akhir pekan. Dalam 2 minggu pertama, Rina berhasil mengumpulkan tambahan 3 juta dari freelance, 1,5 juta dari penjualan barang, dan 2 juta dari ojek online. Total pemasukan tambahan mencapai 6,5 juta, yang cukup untuk menutupi selisih antara pengeluaran dan dana darurat. Selama periode ini, Rina tetap menjaga rutinitas meditasi pagi dan berolahraga ringan, sehingga stres tidak menguasai pikirannya. Hasilnya, Rina tidak hanya berhasil bertahan selama 3 bulan tanpa gaji, tetapi juga berhasil menambah tabungan darurat menjadi 8 juta, yang setara dengan hampir 1 bulan kebutuhan pokok tambahan. Contoh Rina menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang terstruktur, penyesuaian cepat, dan pemanfaatan peluang pendapatan sampingan, krisis keuangan dapat dihadapi dengan lebih tenang. Meskipun langkah-langkah di atas terdengar sederhana, terdapat beberapa risiko umum yang sering terlewatkan. Salah satunya adalah memotong pengeluaran esensial secara berlebihan, misalnya mengurangi porsi makanan hingga mengganggu kesehatan atau menunda pembayaran listrik sampai terjadi pemutusan layanan. Risiko ini dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang lebih berat dibandingkan tekanan keuangan sesaat. Oleh karena itu, selalu pastikan bahwa kebutuhan pokok tetap terpenuhi dengan standar yang layak. Risiko kedua adalah tergoda untuk mengambil pinjaman dengan bunga tinggi, seperti kredit tanpa agunan atau kartu kredit, sebagai solusi cepat. Meskipun dapat memberikan aliran uang masuk, beban bunga yang tinggi akan memperburuk kondisi keuangan setelah gaji kembali masuk. Pilihan yang lebih bijak adalah memanfaatkan aset yang dapat dijual atau mencari pekerjaan sampingan yang tidak menambah beban hutang. Risiko ketiga adalah kelelahan akibat terlalu banyak mengerjakan pekerjaan sampingan, yang dapat menurunkan kualitas kerja utama atau bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Mengatur batas waktu kerja, istirahat yang cukup, dan menjaga pola makan serta tidur menjadi kunci agar tidak terjebak dalam siklus burnout. Setelah Anda mengimplementasikan semua langkah, penting untuk mengukur apakah strategi yang dijalankan berhasil. Cara paling sederhana adalah dengan memantau saldo kas harian. Catat setiap pengeluaran dan pemasukan secara real-time, baik melalui catatan manual maupun aplikasi keuangan pribadi. Lihat berapa hari dana darurat yang tersisa, dan bandingkan dengan target 3 bulan. Jika dalam 1 minggu saldo menurun lebih cepat dari perkiraan, evaluasi kembali pengeluaran yang masih dapat dipangkas atau tambahkan jam kerja pada gig yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Selain itu, lakukan review mingguan untuk menilai efektivitas setiap pekerjaan sampingan. Apakah waktu yang dihabiskan sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan? Jika tidak, pertimbangkan untuk mengganti jenis gig dengan yang lebih menguntungkan atau lebih sesuai dengan keahlian. Evaluasi juga aspek mental. Perhatikan tingkat stres, kualitas tidur, dan kemampuan fokus. Jika Anda merasa terlalu terbebani, kurangi jam kerja sampingan dan beri ruang untuk istirahat. Dengan evaluasi rutin, Anda dapat menyesuaikan strategi secara dinamis, memastikan bahwa dana tetap cukup hingga gaji kembali mengalir. Akhirnya, setelah melewati 3 bulan tanpa gaji, Anda akan menemukan bahwa keuangan Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi lebih terstruktur. Pengalaman ini memberi pelajaran berharga tentang pentingnya memiliki dana darurat yang memadai, kemampuan memisahkan pengeluaran esensial dan non-esensial, serta fleksibilitas dalam mencari pemasukan tambahan. Namun, perjalanan ini tidak berakhir di situ. Setelah gaji kembali masuk, sebaiknya Anda segera mengembalikan dana darurat ke level minimal 3 hingga 6 bulan, serta meninjau kembali kebiasaan pengeluaran agar tidak kembali ke pola lama yang rentan. Jadikan proses ini sebagai titik awal untuk membangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat, sehingga jika suatu saat kembali terjadi gangguan pendapatan, Anda sudah lebih siap. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak Anda untuk merenungkan beberapa pertanyaan penting. Apakah Anda sudah mengetahui total pengeluaran bulanan Anda secara detail? Berapa lama dana darurat Anda dapat menutupi kebutuhan pokok? Sudahkah Anda menyiapkan rencana cadangan untuk mengurangi pengeluaran atau menambah pemasukan ketika pendapatan terhenti? Jika belum, luangkan waktu hari ini untuk menuliskan semua angka tersebut, dan mulailah melakukan penyesuaian kecil yang dapat memberi ruang bernapas. Ingat,
Keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dimulai dari langkah pertama yang sederhana. Saya ingin mendengar pengalaman Anda. Bagaimana Anda mengelola keuangan ketika pendapatan terhenti, tantangan apa yang Anda hadapi, dan strategi apa yang berhasil bagi Anda. Tinggalkan komentar di bawah, bagikan cerita Anda, atau ajukan pertanyaan jika ada hal yang masih belum jelas. Dengan berbagi, kita semua dapat belajar bersama dan memperkuat komunitas yang lebih siap menghadapi masa depan yang tidak pasti. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini memberi Anda panduan praktis yang dapat langsung diterapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat mengelola keuangan dengan bijak. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.